Yo, selamat datang di Cutplot. Kali ini Mimin akan mengulas film yang berjudul In Time dan diperankan oleh aktor ternama seperti Justin Timberlake, Amanda Seyfried, dan sosok aktor yang sangat akrab dikenal dengan nama peran Thomas Shelby dengan nama Cillian Murphy. Kebayang gak sih jika ratusan tahun ke depan ketika dunia sudah tidak membutuhkan rupiah, dolar, atau apapun transaksi dengan selembar kertas, melainkan waktu. Di film ini, setiap anak baru lahir memiliki waktu 25 tahun. Secara genetik mereka berhenti menua di usia tersebut. Tapi di batas usia itu mereka harus bekerja untuk tambahan waktu. Jika tidak, maka koib. Dengan ini, mata uang juga digunakan dengan waktu. Orang kaya bisa hidup selamanya, tapi tidak dengan orang miskin. Manusia bekerja tidak hanya untuk kebutuhan hidup, melainkan nyawa mereka sendiri. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not. Sebuah film dimulai di mana Will Salas, kita sebut saja ia Will, yang saat ini ia hidup bersama ibunya, di mana ibunya memiliki sisa waktu 3 hari. Will berjanji suatu saat jika ia kaya akan membawa ibunya ke New Brunswick. Will hidup dan bekerja di wilayah ghetto, di sebuah pabrik produksi alat untuk penyimpanan waktu. Kalau di kita kurang lebih seperti mesin ATM. Tapi, transaksi juga bisa digunakan secara individu, seperti mendekatkan tangan dengan tangan lainnya. Tangan di atas adalah penerima, tangan di bawah sebagai pemberi. Di klub malam, Will bertemu temannya Johnny. Temannya mengatakan ada orang kaya yang sangat berani datang di tempat ini dengan memiliki waktu 100 tahun lebih. Sosok pria tersebut bernama Henry. Will datang untuk memperingatinya. Lebih baik pergi dari tempat ini. Jika tidak, mungkin ada seseorang yang mencoba membegal waktunya, bahkan nyawanya sekaligus. Benar saja, tak lama sosok gangster datang. Kepala gangster bernama Fortis. Ia menantang adu panco, yang menang jelas bisa menyedot waktu dari tangan yang kalah. Tapi sebelum memulai, Henry pergi ke toilet. Namun Will datang menolongnya dan hendak membawanya kabur agar bisa menyelamatkannya. Dalam sisi pengejaran, Will berhasil membawa Henry bersembunyi di dalam gedung. Di sini, Will berjanji akan menyelamatkan Henry hingga esok pagi. Sedangkan di tangannya terlihat ia memiliki sisa waktu 18 jam. Usia Will saat ini 28 tahun, sedangkan Henry telah merasakan hidup 106 tahun. Henry mengatakan setiap manusia harus mati. Banyak manusia yang ingin hidup abadi, tapi banyak juga terpaksa mati. Tapi inilah kehidupan. Demi keseimbangan manusia, tak bisa hidup abadi semuanya. Itulah kenapa wilayah miskin seperti ghetto, pajak dan harga semuanya bisa naik secara bersamaan agar penduduk tersebut sekarat. Sedangkan yang kaya selalu merasakan hidup abadi. Berapa banyak manusia yang harus mati sebelum waktunya? Baginya itu sangat tidak adil. Ia bertanya apa yang akan Will lakukan jika memiliki kekayaan waktu 1 abad seperti dirinya. Bagi Will, ia akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Keesokan paginya, di mana Will masih tertidur, Henry diam-diam mentransfer semua waktu miliknya dan menyisakan waktu 5 menit untuknya. Setelah bangun, Will kaget kalau dirinya sudah memiliki waktu 116 tahun. Di balik kaca, ia melihat Henry berada di atas jembatan. Setelah Will sampai, namun sayang Henry sudah dalam kondisi tewas. Tapi di balik itu, Will juga terekam CCTV. Di kontrakan sahabatnya Johnny, Will memberitahukannya kalau ia telah mendapatkan 1 abad waktu dari orang kaya di klub sebelumnya. Tapi bagi Johnny itu sangat berbahaya dengan memiliki kekayaan 1 abad. Bisa saja Will menjadi target incaran. Tapi ia tetap santai dan malah memberikan tambahan waktu 10 tahun untuk Johnny. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjadi teman untuknya. Ia juga berniat akan membawa ibunya ke wilayah New Brunswick. Di malam hari, tempat ibu Will bekerja. Ketika ia ingin menaiki bus, ia kaget kalau saat ini tiba-tiba harga bus senilai 2 hari. Padahal perjalanannya hanya membutuhkan waktu 1 jam.
Sedangkan jika ia berjalan membutuhkan waktu 2 jam, di mana waktu miliknya tersisa 1,5 jam. Kali ini ia terpaksa berlari agar bisa menemui anaknya sebelum waktunya habis. Sedangkan Will yang telah melihat busnya, ia kaget kalau ibunya tidak ada di dalamnya. Ia yang sadar kalau ibunya tak memiliki banyak waktu. Will tak membuang waktunya untuk berlari menemui ibunya. Ketika mereka sudah saling melihat dari kejauhan. Namun sayang, dalam waktu hitungan detik, Will tak bisa menyelamatkan waktu milik ibunya. Keesokan paginya, tim kepolisian penjaga waktu, ia menemukan mayat Henry yang sudah tewas. Sedangkan di posisi Will, ia menaiki taksi untuk menuju wilayah New Greenwich. Tak hanya wilayahnya yang terdengar istimewa, bahkan Will harus menghabiskan waktu 1 tahun 3 bulan untuk biaya tolnya saja. Sesampai di New Greenwich, terlihat sangat jauh berbeda dengan ghetto. Di sini, setiap orang berpenampilan sangat elegan dan mewah. Terlihat juga sosok wanita cantik yang telah menyadari keberadaan Will. Wanita ini bernama Sylvia Wise. Will datang mencari penginapan di hotel berbintang ini. Keesokannya, ketika ia sedang melakukan sarapan pagi, lagi-lagi si cantik Sylvia masih saja terus memperhatikannya. Will juga menanyakan tempat apa yang ada di seberangnya. Pelayan ini mengatakan kalau tempat tersebut merupakan kasino. Di tempat kepolisian, mereka melihat jejak Will yang terekam CCTV, tapi mereka tidak menemukan jejak rekaman ketika Henry tewas. Mereka juga menemukan jejak CCTV di mana Will sedang menuju wilayah New Greenwich. Asumsi mereka kalau Will adalah pelaku pembunuhan dan juga pencurian. Di tempat kasino, di mana Will telah banyak memenangkan permainan, seorang lawan yang bernama Philip Wise, ia menantang Will untuk menaikkan harga taruhannya sebanyak 50 tahun. Will tetap menyetujuinya, hingga tak lama Sylvia datang. Ia langsung duduk di dekat Philip Wise. Di sini, Wise memiliki waktu 9.860 tahun. Lagi-lagi ia menantang Will untuk menaikkan harga taruhannya 200 tahun. Will tetap tak menyerah, ia masih mengikutinya. Sylvia kaget. Gimana tidak, Will mempertaruhkan semua miliknya dan menyisakan beberapa detik saja. Bagi Will, hal demikian sudah biasa terjadi untuknya yang tinggal di ghetto. Tak hanya sok keren, tapi kenyataannya Will dapat memenangkan 1.100 tahun hasil permainannya. Setelah selesai, terlihat Will diam-diam tertarik pada Sylvia. Wise mengatakan, waktu membuat semuanya menjadi membingungkan. Kau pasti bertanya-tanya, apakah gadis itu adalah istri atau anakku? Namun tak perlu khawatir, gadis itu bernama Sylvia. Ia adalah merupakan putriku. Sylvia juga mengucapkan selamat untuk Will karena telah banyak memenangkan ratusan tahun dari ayahnya. Ia juga mengundang Will untuk datang di pesta rumahnya besok malam. Keesokan malamnya, Will datang dengan mobil baru yang dibelinya. Di sini, Wes mengenalkan keluarganya. Sambil berdansa, Sylvia bertanya-tanya apakah Will sosok pria yang suka menantang kehidupan demi sebuah kesenangan. Pertanyaan tersebut langsung membuat Will untuk mengajak Sylvia keluar di bagian belakang halaman rumahnya. Sedangkan satu sisi Leon telah menemukan tempat keberadaan Will yang tidak jauh darinya, yaitu pusat kantor keamanan. Kembali di halaman belakang rumah, Will kaget kalau ini pertama kalinya ia melihat lautan. Ia pun bergegas untuk berenang. Ia juga mengajak Sylvia untuk berenang bersamanya. Will mengatakan, inilah kebebasan dan kesenangan yang harus dirasakan. Kembali di acara pesta, Wes sedang gelisah mencari Sylvia. Ketika ia melihat Will dan menanyakan keberadaan anaknya, namun Sylvia sudah tepat berada di belakangnya. Tapi kebahagiaan itu tak berujung lama. Sosok tim kepolisian telah datang di tengah pesta tersebut. Di sini, Leon langsung menangkap Will untuk menginterogasinya. Di ruangan tertutup milik Wise, Leon menanyakan dari mana Will mendapatkan waktu sebanyak itu.
Ia menjawab kalau ia memenangkan dari hasil perjudian. Ia juga mengatakan meskipun tidak semuanya, karena sebelumnya ia mendapatkan 1 abad dari hasil pemberian Henry. Tapi Leon tak mempercayainya. Ia juga langsung menyita waktu milik Will dan menyisakan 2 jam saja. Will menanyakan kenapa Leon menginvestigasi orang mati. Namun di ghetto, sangat banyak terjadi kematian setiap harinya. Terlihat Sylvia marah terhadap ayahnya yang membiarkan pasukan bersenjata masuk di rumahnya. Sedangkan Will tak membuang kesempatannya. Ia juga langsung melawan pasukan keamanan dan menyita pistolnya. Setelah itu ia langsung bergegas di posisi Sylvia berada. Sambil mengacungkan senjata, Will menjadikan Sylvia sebagai sandarannya. Di dalam pengejaran, Will berhasil lolos dari Leon. Di bawah kolong jembatan, di mana Will tersisa waktu 1 jam. Ia meminta Sylvia untuk membagikan waktu untuknya, namun Sylvia yang kecewa tak mau memberikannya. Ia juga berprasangka kalau Will memanglah pembunuh, tapi Will tak mempermasalahkannya. Ia meminta Sylvia untuk menutupi lengannya, jika tidak ia juga terancam dalam pembunuhan. Keesokan paginya di wilayah ghetto, di dalam perjalanan, Will terkena ranjau dan membuatnya terjatuh. Namun di saat itu juga, Fortis the Gang lagi-lagi muncul kembali. Ia tak membuang kesempatannya untuk mencuri waktu milik Sylvia. Ketika Sylvia bangun, ia kaget kalau waktu 10 tahun miliknya telah hilang dan tersisa setengah jam. Tapi Will tetap menenangkannya. Baginya hal demikian sudah biasa untuknya. Mereka berdua langsung bergegas pergi, di mana tujuan pertama Will adalah tempat sahabatnya Johnny. Tapi istrinya mengatakan kalau Johnny telah mati. Di saat Will memberikan waktu 10 tahun, saat itu juga Johnny langsung menghabiskan waktunya untuk meminum alkohol sampai tewas. Dalam kebingungan ini, waktu mereka tersisa 2 menit saja. Will melihat perhiasan di telinga milik Sylvia. Mereka pun langsung menuju ke tempat pegadaian. Di sini mereka mendapatkan waktu 2 hari. Di ghetto, terlihat banyak papan nama perusahaan milik ayah Sylvia. Will juga mencoba menghubungi ayah Sylvia, tetapi ia meminta Leon yang berbicara padanya. Will meminta Leon untuk mendistribusikan 1000 tahun waktu miliknya pada pusat bank amal Timelines. Ia berjanji setelah selesai besok pagi ia akan menyerahkan Sylvia. Di rumah Will, di mana Sylvia telah mengganti pakaiannya dengan milik almarhumah ibu Will. Hingga keesokan paginya, Will melihat ke arah Timelines di mana Leon dan Wes tak bisa memenuhi janjinya. Tapi Will tetap berniat untuk memulangkan Sylvia. Ia meminta Sylvia segera menghubungi ayahnya. Will juga memberikan Sylvia senjata untuk jaga-jaga di wilayah ghetto. Namun ketika Sylvia sedang menelpon ayahnya, tapi sisi belakang Will, Leon telah menodongkan senjatanya. Sylvia yang sadar, ia kaget dengan refleks dan menembakkan senjatanya ke arah Leon. Sebelum Will pergi, ia masih berniat baik dan membagikan waktunya untuk Leon. Di perjalanan, Sylvia bingung kenapa Will malah berbagi waktu untuk Leon. Tapi baginya saat ini ia telah mengambil kendaraannya, akan butuh waktu untuk rekan Leon datang menolongnya. Ia tak ingin kalau Leon mati di ghetto. Saat ini, Leon mendapat banyak cacian dari penduduk wilayah ghetto, hingga rekannya datang menjemputnya. Di ruangan Wes, Leon datang untuk memberitahukannya kalau saat ini ia telah mengeluarkan surat penangkapan Sylvia atas tindakan Sylvia yang telah menyerangnya dan melindungi tersangka Will. Di atas bukit, Sylvia menanyakan apa yang akan Will lakukan jika ia memiliki banyak waktu. Menurut Will, ia tidak akan melihat orang jalanan mati tepat di depannya lagi. Di sini, Sylvia mengatakan kalau ia bisa membantu tujuan Will. Beralih di sebuah bank penyimpanan waktu milik perusahaan Wise, ketika banyak nasabah yang tidak bisa mendapatkan pinjaman, seketika itu juga mobil masuk menerobos. Pelakunya adalah Will dan Sylvia. Mereka membobol bank dan mengambil banyak waktu ke dalam kopernya. Sylvia juga mengumumkan kepada semuanya, ia adalah Sylvia West. Setiap orang bebas mengambil pinjaman tanpa bunga sepersen pun, mau itu sebulan ataupun setahun. Di tempat istri Johnny, ia kaget setelah melihat kalau ada 10 tahun waktu di keranjang pakaiannya.
Begitu juga tempat bank amal Timelines. Will memberikan lebih dari 1 abad kepada bagian adminnya dengan tujuan agar bisa dibagikan ke masyarakat secara sukarela. Kali ini Sylvia dan Will menjadi target buronan berhadiah, di mana Wes yang kecewa atasan tindakan anaknya. Namun istri Wes mengatakan itu hal yang wajar karena Wes selalu mengekang Sylvia dan tidak pernah memberikannya kebebasan. Sekarang inilah hasilnya. Di tempat penginapan, Will membooking semua kamar untuk dirinya dan Sylvia. Namun sayang niat privasinya itu malah terlihat pelanggan yang baru masuk. Di hotel tempat Will menginap, di saat mereka sedang asik bercumbu mesra, tiba-tiba Fortis the Gang datang menerobos masuk. Fortis dengan gaya sok kerennya, ia tak berniat membunuh Will secara langsung, melainkan adu panco. Seperti rutinitas pria di ghetto untuk mendapatkan banyak waktu dari lawan yang kalah. Fortis juga berjanji setelah ia mengalahkan Will, ia akan mengembalikan Sylvia kepada Wes untuk mendapatkan tembusan hadiahnya. Will yang setuju, game pun dimulai. Di awal, nilai waktu Will semakin tersedot dan berkurang banyak. Sylvia yang terjebak cinta mati dengan Will, ia juga ketakutan kalau kekasihnya koit di depannya. Namun di detik terakhir, Will dapat membalikan keadaan. Secara drastis, Will terus-terusan menyedot nilai waktu milik Fortis. Di saat rekannya mulai gundah, Will langsung mengambil senjata di kakinya dan menembaki lawannya. Hingga detik terakhir Fortis habis, ia pun tewas. Di atas atap setelah mereka kabur dari hotel, Will melihat saat ini tiba-tiba tarif pajak dan lainnya naik secara drastis. Will merasa ia telah kalah. Dengan pajak sebesar itu, mustahil penduduk ghetto akan hidup, kecuali ia memiliki 1 juta tahun. Tapi Sylvia memiliki ide yang lainnya. Keesokan paginya di gedung perusahaan milik ayah Sylvia, Wise datang bersama banyak pengawalnya. Ketika itu juga Sylvia datang sambil menentengkan senjatanya. Tak lama itu, Will juga datang sambil menodongkan senjatanya ke arah kepala Wise. Mereka pun menyandera Wise di ruangan pribadi milik Wise. Will berhasil mengambil alih tabungan 1 juta tahun milik perusahaan Wise. Tapi Wes memperingati tindakan Sylvia bisa saja merusak keseimbangan manusia. Setiap manusia ingin hidup abadi. Jika demikian, maka harus ada yang dikorbankan untuk mati. Namun Will tetap santai. Baginya tak ada lagi keabadian dengan mengorbankan manusia yang mati sebelum waktunya. Di kantor keamanan waktu, Leon kaget tiba-tiba terdeteksi 1 juta tahun dari Greenwich setelah hilang. Tapi Leon yakin kalau pelakunya adalah Will dan Sylvia. Leon dengan waktu tersisa 44 menit di tangannya masih berusaha mencari keberadaan Will. Tapi tepat di depannya ia juga menemukan Will. Di saat Will berada dalam kepungan, tapi ia berhasil menerobos pintu tolnya. Ia juga masuk di wilayah ghetto. Tak lama, gadis kecil datang menyampirinya. Will memintanya untuk menyerahkannya pada bank amal Timelines. Leon tepat di depannya. Seketika itu juga Timelines dibuka dan menghebohkan banyak warga. Di kesempatan itu juga Will mencoba kabur kembali dari Leon. Tapi lagi-lagi Leon berhasil menemukan tempat keberadaan Will dan Sylvia. Karena portal menghalang, ia bergegas berlari menuju ke arah Will. Setelah sampai, Leon langsung menodongkan senjatanya. Will tetap santai dengan mengatakan, "Saat ini kau telah jauh berlari ke sini. Apa kau tidak tahu dampaknya?" Leon mengatakan, ia adalah penjaga waktu, tak masalah untuknya. Tapi Will dengan tegas mengatakan, saat ini dirinya lah penjaga waktu. Sambil menunjukkan jam di tangannya kalau ia masih ada harapan waktu. Seketika itu juga Leon sadar dan melihat jam di lengannya. Ia kaget kalau waktunya tersisa 5 detik. Leon pun tewas. Saat ini tersisa beberapa detik milik Will dan Sylvia. Mereka berdua pun dengan cepat menuju mobil milik Leon untuk mengambil tambahan waktu. Kali ini, setiap TV diberitakan kalau wilayah ghetto penduduknya telah berkumpul di jalanan dan sedang menuju ke wilayah New Greenwich.
Begitu juga bangunan sudah tidak lagi berfungsi. Di tempat keamanan waktu, mereka melihat di zona ekonomi sulit perlahan telah masuk ke wilayah New Greenwich. Salah satu rekan Leon memilih resign. Baginya sudah tidak ada pekerjaan yang harus ia lakukan lagi. Film ini pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi, tetap stay tune. See you next time. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn